Pemirsa, pesawat latih dengan kode PKIFP jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten menjelang Minggu sore kemarin. 3 orang di dalam pesawat tewas di lokasi pesawat jatuh. Tim KNKT dibantu personil TNI Polri mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 3 jam dengan dibantu 2 mobil tambahan untuk membawa bangkai pesawat. Badan pesawat yang hancur itu selanjutnya dibawa ke landasan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. KNKT mengumpulkan seluruh serpihan pesawat untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan informasi awal, pesawat sedang melakukan survei ke Tanjung Lesung dan sedang mengarah pulang ke landasan udara Pondok Cabe. Ya, untuk membahas penyelidikan jatuhnya pesawat latih di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sudah ada Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Selamat siang, Pak Suryanto. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Suryanto, hasil investigasi dari KNKT sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi progres yang kita lakukan sampai hari ini, kita sampai tadi malam jam 1 pagi kita juga sudah menyelesaikan menyimpan semua raket di Pondok Cabe, Mbak, di dekat tempatnya AFC Club atau Indonesia Club itu. Terus kemudian pagi ini teman-teman sedang konsolidasi untuk menyiapkan investigation planningnya, apa yang mau dikerjakan ke depan dan apa yang mau dilakukan dengan komponen-komponen atau serpian-serpian itu. Nah, juga kita akan melakukan beberapa interview dengan petugas bandara, dengan teknisi dari Indonesia Flying Club, dan pihak-pihak yang terkait yang kita pandang memang bisa memberikan keterangan tentang pesawat ini. Dan kita juga mempelajari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari pesawat, baik itu COF-nya atau COF-R-nya, apakah dokumen-dokumen yang lain yang menyertai pesawat kemarin kita sudah temukan dan kita sudah simpan untuk selanjutnya akan kita pelajari. Baik, kalau untuk analisa percakapan antara pilot dengan petugas pengatur lalu lintas udara ini seperti apa, Pak? Informasi terakhir? Kita belum mendapatkan rekaman itu dan kita berencana untuk meminta rekaman dan sekaligus mewawancarai dengan petugas ATC yang saat itu berkomunikasi dengan pesawat ini. Baik. Yaitu terakhir dia berkomunikasi dengan menara kontrol dari Bandara Halim Perdana Kusuma, dan nanti juga kemungkinan ketika mereka kontak dengan Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, kami juga akan meminta rekamannya. Baik, informasinya ini sebelum terjatuh di lapangan Sunburst, pesawat sempat menabrak pepohonan, apakah itu benar? Seperti apa hasil penyelidikannya, Pak? Ya, pesawat sebelum mencapai di lapangan yang dituju untuk melakukan pendaratan darurat, itu menabrak pohon yang ada kurang lebih 25 meter dari lapangan tersebut, dan setelah itu pesawat terpental dan akhirnya jatuh di pinggir dari lapangan yang dituju itu, Mbak. Baik, nah dugaan sementara penyebab kecelakaan ini seperti apa, Pak? Kita belum sampai pada kesimpulan apa penyebabnya, Mbak. Kita masih dalam taraf pengumpulan data-data dulu di lapangan maupun data-data dari interview ataupun record-record yang ada. Jadi kita masih belum bisa mengambil kesimpulan, tapi yang jelas pilot mengarahkan ke lapangan itu dengan maksud mungkin akan mendarat darurat di situ karena mengalami masalah. Tapi masalahnya apa, kami juga belum bisa mengetahui, Mbak. Baik, informasinya pesawat mengalami mati mesin, apakah itu juga masuk dalam dugaan penyebab kecelakaan? Belum tahu, Mbak. Kita belum tahu apakah pesawatnya mati mesin apa tidak. Baik. Karena belum ada informasi kan, dan di pesawatnya ini juga nggak ada black box-nya. Oke, lalu bagaimana kemudian nanti KNKT bisa menyimpulkan hasil investigasi ini
Karena kita tahu ya pesawat biasanya ada black box yang kemudian bisa memberikan informasi penyebab ataupun permasalahan yang terjadi sebelum kecelakaan tersebut. Nah, bagaimana kemudian nanti KNKT bisa menentukan? Kita akan melihat semua yang kemungkinan bisa memberikan informasi seperti instrumen-instrumen yang terpasang di pesawat itu kita akan pelajari ketika nabrak kondisinya seperti apa, dan juga kita akan mempelajari recording percakapan antara menara pengawas dengan pesawat, dan kita juga akan berusaha mengidentifikasi background noise-nya dari ketika pilot berbicara atau berkomunikasi dengan menara pengawas. Kan seperti kita bicara dengan handphone di pinggir jalan kan kita bisa dengar ada motor lewat, ada ambulan lewat, berarti ini dekat dengan jalan. Nah, itu kita juga akan mempelajari apakah suara ketika berkomunikasi saat awal dan saat-saat terakhir apakah background noise-nya itu sama atau tidak. Nah, itu juga nanti akan bisa memberikan indikasi ada suara-suara apa yang terdengar ketika mereka melakukan percakapan itu, Mbak. Itu juga kita akan pelajari, kemungkinan bisa memberikan petunjuk-petunjuk baru untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan ini. Baik, termasuk juga mengumpulkan serpihan bangkai pesawat juga itu bisa memberikan petunjuk begitu ya Pak, terkait kronologi kecelakaan ini ya? Ya, nanti dari hasil interview, hasil diskusi, hasil analisa, nanti kita juga, kita perlu memeriksa katakan part A atau part B untuk kita periksa lebih lanjut untuk mengetahui kondisinya seperti apa gitu. Baik, biasanya Pak kalau misalnya posisi pilot mencari lapangan untuk mendarat darurat, apa kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang bisa terjadi dari kasus-kasus yang sama begitu yang pernah ditangani oleh KNKT sendiri? Jadi kalau dalam hal ini kan terbangnya ke arah Pondok Cabe, tapi karena sesuatu hal yang kita belum ketahui, si pilot kan menuju ke lapangan itu. Nah, lapangan itu memang kalau dari kondisi dari lingkungan yang ada di sekitar situ, itu tempat yang paling ideal untuk melakukan pendaratan darurat. Dan pesawat menuju ke situ ada sesuai dengan keinginan atau intended dari pilotnya memang menuju ke lapangan tersebut. Jadi, tapi alasannya apa pilot tidak bisa melanjutkan penerbangannya ke Pondok Cabe, kita belum tahu, Mbak. Tapi tempat jatuhnya ini apakah masuk dalam rute sebelum akhirnya ke Pondok Cabe atau ini sebenarnya sudah di luar jalur yang seharusnya? Di luar jalurnya, Mbak. Agak melenceng sedikit lah, nggak terlalu banyak. Tapi ya kenapa mengarah ke situ pasti ada sesuatu yang dirasakan di pesawat itu sehingga pesawatnya tidak bisa mencapai ke Pondok Cabe. Dia mencari alternatif untuk melakukan pendaratan darurat. Dan kalau kita lihat lapangan yang dituju itu memang sangat ideal untuk melakukan pendaratan darurat untuk pesawat ini. Oke. Ini informasi terakhir pesawat ini sedang latihan atau seperti apa, Pak? Sedang survei. Indonesia Flying Club itu minggu ini mereka punya rencana ada semacam gathering di Tanjung Lesung itu, dan untuk persiapan itu mereka melakukan survei ke sana, termasuk melakukan take off landing di airstrip atau landasan yang ada di Tanjung Lesung itu. Jadi dalam rangka persiapan itu, jadi ini bukan commercial flight dan ini memang survei persiapan acara yang akan diselenggarakan di Tanjung Lesung itu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT. Kita akan tunggu seperti apa hasil investigasi dari KNKT terkait kecelakaan pesawat di Serpong, Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu Pak. Selamat siang, Mbak.